Assalamualaikum semuanya. Yang rumahnya jauh dari kota, ngiler banget lihat review mochi. Yuk kita buat mochi modal 18.000 jadinya banyak banget. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin 50 gram coklat batang. Ini karena coklat batangnya masih bongkahan kayak gini, jadi aku bakalan kecil-kecilin dulu ya teman-teman ya. Jadi aku potong kecil-kecil kayak gini tuh biar dia tuh cepet leleh nantinya gitu loh teman-teman. Soalnya kalau dia terlalu gede susah banget di lelehinnya, jadi dikecilin dulu kayak gitu. Lanjut kita masukin ke dalam teflon seperti ini ya teman-teman ya. Bisa pakai silver queen atau coklat kesukaan kalian. Ini aku pakai yang murah-murah aja ya. Lanjut di sini aku ada 20 gram coklat bubuk. Kalau kalian susah ngedapetin coklat bubuk bisa pakai coklato saja. Next di sini aku ada 60 gram tepung terigu. Ini bisa diganti yang curah, pro tinggi, pro sedang, terserah kalian yang ada di rumah, yang penting tepung terigu. Lanjut di sini aku ada kental manis. Untuk kental manisnya aku pakai 100 ml ya teman-teman ya. Kalau kalian butuh rekomendasi kental manis yang enak tapi murah, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku bakalan kasih rekomendasi kental manis yang menurut aku enak banget ya teman-teman ya. 1 kilo itu harganya cuma sekitar 20 sampai 22 ribu gitu, dan menurut aku itu worth it banget kalau dibuat masak-masak seperti ini. Jadi langsung aja dicek sekarang juga ya. Next yang terakhir aku bakalan pakai margarin. Seperti biasa aku margarinnya selalu pakai yang curah ya, dan aku saranin banget margarinnya jangan terlalu banyak. Bisa pakai setengah sendok makan aja teman-teman, soalnya kalau terlalu banyak minyak nanti dia kayak berminyak banget gitu loh. Dan kita langsung aja masak pakai api yang super kecil ya teman-teman ya, sambil terus diaduk seperti ini biar semua adonannya tuh menyatu jadi satu. Jadi di kesempatan kali ini aku tuh mau buat mochi isi coklat. Kalau kalian nggak suka coklat aja nih, nanti isiannya bisa ditambahin sama buah-buahan segar ya teman-teman ya, biar mochinya tuh ala-ala Korea gitu. Kalian pasti tahu kan sekarang tuh lagi riwa-riwi mochi yang ada isi buahnya. Jadi kalau kalian nggak mau coklat aja nih isiannya, bisa langsung aja disiapin buah segarnya. Ini untuk isian coklatnya itu kita masaknya sambil terus diaduk kayak gini biar semuanya tercampur rata ya teman-teman ya. Kalau kalian nanya ini tuh rasanya kayak gimana, enak apa enggak, dari bentukannya tuh kelihatannya kayak manis banget gitu ya teman-teman ya, tapi sebenarnya banget ini tuh rasanya benar-benar pas banget, nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit, dan nggak terlalu hambar juga. Jadi kalau kalian menilai dari luarnya aja kelihatannya sih emang manis banget, tapi sebenarnya ini tuh teksturnya bener-bener pas banget cuy, manisnya pas, pahitnya juga, maksud aku coklatnya tuh nggak lebay gitu loh. Jadi kalau kalian mau nyobain mochi ini sih aku rekomendasiin banget pakai resep aku tuh, ini worth it banget dicobain karena resepnya selain murah dia tuh enak banget. Ini kita campur-campurin aja seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri teksturnya kalau udah leleh semua kayak gitu, kita langsung aja dinginin, kita siapin mochinya ya. Di sini aku udah siapin tepung beras ketan ya, kurang lebih 200 gram. Bisa langsung aja cek di deskripsi kalau kalian butuh rekomendasi beras ketannya. Terus di sini aku ada tepung maizena. Untuk tepung maizenanya kurang lebih aku pakai 2 sendok makan kayak gini aja. Takarannya munjung gitu ya teman-teman ya. Next aku bakalan pakai 40 gram gula pasir. Lanjut di sini aku ada seujung sendok makan garam. Terus di sini aku ada santan instan. Kalau nggak ada yang merek ini bisa pakai merek yang lainnya teman-teman ya, bisa banget. Air atau santannya ini diganti full cream karena aku lebih pro ke santan, jadi aku pakai santan aja ya. Banyak banget yang pakai susu teman-teman, jadi airnya itu sama santannya ini langsung aja pakai full cream gitu loh. Jadi karena di sini aku pakai santan kentalnya cuma 65 ml doang, jadi aku bakalan tambahin air kurang lebih 110 ml gitu. Jadi airnya nggak banyak-banyak ya. Setelah itu kita langsung aja masukin airnya dan kita campur rata kayak gini. Emang teksturnya sedikit kental ya teman-teman ya, kelihatannya sih kental banget, tapi tekstur tepung ketan itu sebenarnya kayak tepung tapioka gitu loh teman-teman. Kalau kena air dia tuh gampang melelehnya gitu loh, paham gak sih? Tuh kalau didiemin kayak gini dia tuh nanti meleleh gitu teman-teman. Jadi walaupun dia ngendap di whisker aku tuh dibiarin kayak gini nanti dia leleh sendiri gitu, cuman karena kelamaan jadi aku bantu lelehinnya. Maksud aku hentah-hentahin gitu biar dia copot. Kalau menurut kalian udah tercampur rata, kita langsung aja siapin wadah yang tahan panas gitu. Soalnya ini nanti tuh aku mau
kukus gitu loh teman-teman. Tapi sebelum dikukus biar dia nggak lengket, aku bakalan tambahin 2 sendok makan minyak goreng, bisa pakai merek apa aja sih. Tuh segini aja udah cukup ya. Terus kita aduk lagi aja sampai tercampur rata. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, kelihatannya adonannya kayak beku banget, tapi sebenarnya ini adonannya pas banget ya, gak terlalu encer dan gak terlalu beku juga. Jadi cocok banget buat adonan mochi gitu. Ini kalau udah tercampur rata seperti yang aku omongin tadi ya teman-teman ya, kita langsung aja siapin wadah yang anti panas karena ini nanti bakalan kita kukus. Jadi di sini aku nyari amannya aja, aku bakalan pakai twin wall ya teman-teman ya. Ini kalau kalian butuh twin wall serbaguna kayak gini, aku juga bakalan kasih rekomendasi ke kalian yang murah banget dan cocok buat masak-masak kayak gini. Jadi menurut aku ini tuh kayak multifungsi banget gitu loh teman-teman. Kalau udah kayak rusak gitu bisa dibuang dan kita ganti yang baru, soalnya harganya murah banget. Kita siapin kukusan dulu sampai dia mendidih. Kalau kukusannya udah mendidih baru kita masukin adonan mochinya ya. Ini kita kukus kurang lebih 20 menitan gitu. Ini tuh cepet banget sih, kelihatannya 20 menit agak lama kan, tapi sebenarnya kalau kita sambil yang lain tuh cepet banget gitu loh teman-teman. Jadi sambil nungguin dia tuh matang, aku bakalan siapin isian coklatnya dulu ya teman-teman ya. Untuk isian coklatnya ini aku bakalan bagi 12 biar isinya tuh sama rata gitu ya. Jadi ini keseluruhannya tuh aku timbang dulu seperti ini karena ini susah keluarnya. Jadi ya udah aku bantuin kayak gini. Setelah itu kita timbang totalnya segini. Karena nanti takutnya hasilnya masing-masing tuh beda, jadi bisa ditentukan sama timbangan kalian ya teman-teman ya. Jadi timbangan yang ada itu langsung aja dibagi 12 karena udah ketemu kan tadi teman-teman ya. Jadi ini langsung aja aku bagi-bagi 12 dan aku timbang kurang lebih beratnya tuh 21 gram gitu loh. Jadi kalau semuanya pengen sama rata ya 21 gram. Dan aku ngebentuknya pakai kresek kayak gini karena aku nggak punya sarung tangan teman-teman. Jadi kita bulet-buletin aja. Kalau kalian pakai stroberi ini tuh bisa dipipin dulu. Setelah dipipin langsung aja kita isiin stroberi atau buah segar kesukaan kita. Cuman karena aku nggak punya buah segar jadi langsung aja ya teman-teman ya, kayak gini aja. Pokoknya untuk isian buahnya tuh bisa disesuaikan sama selera kalian. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Menurut aku rasanya tetap enak walaupun nggak pakai buah segar. Ini udah selesai. Kalau udah selesai kita langsung aja lihat mochinya ya teman-teman ya. Dan ini dia mochinya, ternyata 20 menitan itu udah ngegelembung-gelembung kayak gini. Kita cek dulu ya teman-teman ya. Aku takutnya karena ini tuh agak banyak, takutnya nggak matang. Kita tes tusuk dulu dia masih ada adonan mentahnya apa enggak. Ternyata semuanya dari dalam-dalam tuh udah lengket semua kayak gini. Itu tandanya udah mateng ya. Aku tusuknya 3 kali, takutnya nggak merata gitu matengnya. Terus di sini aku ada tepung tapioka ya teman-teman ya. Untuk taburannya tepung tapiokanya ini tuh disangrai dulu biar dia tuh nggak kelihatan mentah gitu loh. Soalnya kan buat taburan aja, walaupun buat taburan aja dia harus mateng teman-teman. Kalau kalian bingung nih nentuin mateng apa enggaknya, sebenarnya gampang banget. Pokoknya kalau tepung tapiokanya ini udah ringan berarti itu tandanya udah mateng. Kalau kalian bener-bener kayak ringan tuh kayak apa sih, kalau sampai bingungnya di titik itu, kalian bisa langsung aja ambil daun pandan, kita sangrai juga daun pandannya. Kalau daun pandannya udah kering itu tandanya si tepung tapiokanya udah mateng ya. Kalau udah kita langsung aja masukin lagi ke dalam piringnya, langsung dimasukin ya teman-teman ya. Soalnya penggorengannya ini kan masih panas dan itu masih ada proses masaknya teman-teman. Kalau kita tetap biarin di situ nanti tepung tapiokanya bisa jadi coklat. Ini dia mochinya udah anget gitu teman-teman. Jadi kita tunggu agak sedikit dingin dikit aja gitu ya teman-teman ya. Tapi jangan terlalu dingin banget. Kalau terlalu dingin banget dia nanti kaku teman-teman. Jadi ini keadaan yang masih anget-anget kayak gini kita langsung aja ulainin gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian sering lihat di video orang-orang Cina gitu, ini tuh biasanya ditumbuk-tumbuk gitu loh biar dia tuh mochinya lembut gitu. Jadi karena aku nggak punya alatnya juga, jadi ala-ala Restart RF yang semuanya bisa pakai tangan ini. Jadi kita langsung aja ulainin sebentar. Sebenarnya nggak perlu sih, tapi ya nggak apa-apa, kita ulainin dan pakai taburan yang udah kita siapin tadi. Kayak gini aja teman-teman, gampang, simple dan pastinya jadi. Ini sama seperti isian coklatnya tadi. Ini setelah aku ulainin, aku timbang keseluruhannya, ditimbang semuanya totalnya gitu ya teman-teman ya. Setelah ditimbang seperti ini aku langsung bagi 12 dan dapetnya tuh kalau nggak salah kurang lebih 40 graman gitu loh teman-teman. Kalau kalian butuh rekomendasi timbangan, telenan atau produk-produk yang aku pakai seperti biasa, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi
deskripsi box aku ya teman-teman ya. Ini langsung aja aku timbang, kurang lebih 40 graman gitu ya, karena masih kebanyakan jadi aku kurangin aja sampai semuanya pas. Pokoknya harus pas biar hasilnya tuh sama rata gitu loh, biar nggak gede, biar nggak kecil. Proses pembentukannya harus cepet ya teman-teman ya, soalnya kalau nggak cepet-cepet dia tuh gampang banget kakunya gitu. Ini kita ulenin sebentar, kalau udah kita ulenin kayak gini kita bulet-buletin aja, terus kita pipin ya teman-teman ya. Dan kalau bisa pinggirannya tuh harus lebih pipi dari tengahnya, jadi ini pinggirannya aku cubit-cubit melebar gitu, kalian bisa lihat. Jadi tengahnya ini aku biarin gembung gitu, pinggirannya aja yang aku pipihin. Setelah itu aku langsung aja ambil isiannya, aku tekan ke dalam. Setelah itu kita satu-satuin aja seperti ini. Ini karena kalau dingin dia tuh udah mulai kaku, jadi kalau bisa buatnya tuh per resep aja ya teman-teman ya. Menurut aku dia nggak bisa langsung buat banyak gitu, soalnya ini tuh cepet banget dinginnya dan cepet banget kakunya gitu. Kalau bisa sebelum dia dingin kita udah selesai ngebentuk seperti ini ya. Jadi ini biar dia mulus, kita rapi-rapin aja, dicupit-cupit, dan ini dia hasilnya. Satu resep jadinya 12 piece, modalnya cuma 18 ribuan aja. Kalau kita jual ini tuh masih worth it banget, dijual harga 4-5 ribu ya. Soalnya kalau di kota-kota kita ngeliat review-review teman-teman food blogger ataupun tiktoker, youtuber gitu, harganya tuh paling murah sekitar 12 ribu aja. Jadi kalau kita mau jual di kampung nih gitu kan, ini 4.000 sampai 5.000 tuh masih worth it banget, karena satu ini tuh bikin kenyang teman-teman. Setelah aku belah kalian bisa lihat sendiri, isiannya tuh nggak pelit sama sekali. Kalau kalian nanya ini kemanisan apa enggak, seriusan ini tuh bener-bener pas banget, manis dan cuinya tuh kayak gak bikin sakit gigi gitu loh teman-teman. Gigi aku tuh sensitif terhadap manis, tapi pas makan ini gak bikin ngilu sama sekali. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, seperti yang aku omongin, ini tuh enak banget teman-teman. Cuman kesan pertama aku makan mochi ini karena dia super kenyal, jadi di rahang aku tuh bikin capek gitu. Tapi kalau udah keseringan makan ini enggak teman-teman, jadi kelihatannya pertama aja bikin capek, tapi lama-lama tuh kayak nagih gitu loh. Jadi ini tuh aku kalau nggak salah udah habis 7 mochi sendiri gitu loh, karena emang saking enaknya. Buat teman-teman yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.